Bertempat di kantor Wali Kota Blitar, Dinas Perhubungan bersama Palang Merah Indonesia Kota Blitar menggelar peringatan Hari Perhubungan Nasional dan Hari Palang Merah Indonesia tahun 2024. Dalam kegiatan peringatan Hari Perhubungan Nasional dan Hari Palang Merah Indonesia ini diikuti oleh Dinas Perhubungan, PMI Kota Blitar, Forkopimda Kota Blitar, serta perwakilan pelajar tingkat SMP SMA di Kota Blitar. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wali Kota Blitar Santoso. Kehadiran orang nomor 1 di Kota Blitar tersebut merupakan bentuk support untuk Dinas Perhubungan dan Palang Merah Indonesia Kota Blitar karena telah mendedikasikan diri dalam memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat Kota Blitar. Hari Perhubungan Nasional diperingati pada tanggal 17 September setiap tahunnya. Pada tahun ini, Hari Perhubungan Nasional mengusung tema Transportasi Maju Nusantara Baru. Tema Harhubnas ini memiliki makna semangat kolaborasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder sektor perhubungan, bahwa capaian 10 tahun terakhir dapat berhasil karena kerjasama dan keterlibatan dari semua pihak. Tema ini juga mengajak semua elemen untuk bersama-sama mewujudkan transportasi yang lebih maju untuk kehidupan negara Indonesia baru yang lebih baik. Selain itu, Dinas Perhubungan bersama stakeholder terkait akan terus berkolaborasi untuk mewujudkan transportasi yang lebih maju guna menopang kehidupan masyarakat Kota Blitar yang diharapkan dapat menghadirkan kemakmuran masyarakat di berbagai sektor kehidupan. Dalam momen Hari Perhubungan Nasional ini, Dinas Perhubungan Kota Blitar bertekad memberikan inovasi dan pelayanan berbagai angkutan perkotaan modern yang nyaman dan ramah lingkungan, sehingga menjadi komitmen untuk berpartisipasi dalam gerakan global guna mengurangi emisi khususnya dari sektor transportasi, sehingga lebih efisien, efektif, nyaman, dan memudahkan masyarakat. Dalam upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional dan Hari Palang Merah Indonesia tahun 2024, Wali Kota Blitar Santoso bertindak sebagai inspektur upacara. Dan seperti inilah kegiatan upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional dan Hari Palang Merah Indonesia tahun 2024. Upacara bendera, peringatan Hari Perhubungan Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-79 Palang Merah Indonesia tanggal 17 September tahun 2024 Kota Blitar dimulai. Persiapan pasukan, masing-masing komandan pasukan menyiapkan pasukannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Hormat! Red! Tegak! Red! Istirahat! Red!
gugur upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-79 Palang Merah Indonesia. Selasa 17 September 2024, Pemerintah Kota Blitar siap. Laksanakan. Laksanakan. Penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat. Naik. Tegak! Naik! Peringatan Harhubnas menjadi momentum yang tepat bagi insan transportasi untuk bergerak dalam meningkatkan kinerja. Wali Kota Blitar Santoso meminta agar Dinas Perhubungan Kota Blitar dapat bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi dengan berbagai pihak secara optimal. Di antaranya dengan operator, pemangku kepentingan, hingga mitra kerja pemerintah daerah sesuai fungsi masing-masing. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prastya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada negara, kesatuan, dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. 5. Citra manusia berhubungan. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih, dan nyaman. 3. Tangguh menghadapi tantangan. 4. Terampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan, serta lugas. 5. Tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa berhubungan. Prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Kemanusiaan. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional didirikan berdasarkan keinginan memberikan pertolongan tanpa membedakan korban terluka di dalam pertempuran, berupaya dalam kemampuan bangsa dan antar bangsa, mencegah dan mengatasi penderitaan sesama manusia. Palang Merah menumbuhkan saling pengertian, kerjasama, dan perdamaian abadi bagi sesama manusia. Kesamaan. Gerakan ini tidak membuat perbedaan atas dasar kebangsaan, kesukuan, agama, kepercayaan tingkatan, atau pandangan politik. Tujuannya semata-mata mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulukan keadaan yang paling parah. Kenetralan. Agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak, gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, kesukuan, agama, atau ideologi. Kemandirian. Gerakan ini bersifat mandiri. Perhimpunan nasional di samping membantu pemerintahannya dalam bidang kemanusiaan, juga harus mentaati peraturan negaranya, harus selalu menjaga otonominya, sehingga dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip gerakan ini. Kesukarelaan. Gerakan ini adalah gerakan pemberi bantuan sukarela yang tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun. Kesatuan. Di dalam suatu negara,
hanya ada satu perhimpunan palang merah atau bulan sabit merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah. Dalam kegiatan ini, Pemkot Blitar juga menyalurkan bantuan paket sembako dan seragam baru bagi juru parkir resmi, dan penyerahan bibit pohon sebagai aksi nyata menjaga kelestarian lingkungan kepada relawan PMI Kota Blitar. Selain itu, secara simbolis juga dilakukan penyerahan sertifikat penghargaan pendonor darah sukarela di PMI Kota Blitar. Penyerahan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada relawan dan pengurus serta jajaran PMI Kota Blitar atas dedikasi dan pengabdiannya selama ini. Seperti yang disampaikan oleh Wali Kota Blitar Santoso dalam sambutannya. Hari Perhubungan Nasional tahun 2024 ini merupakan momentum yang tepat bagi seluruh insan transportasi untuk terus bersama-sama bergerak maju meningkatkan kinerja sektor transportasi untuk kepentingan masyarakat. Tema besar Hari Perhubungan Nasional tahun ini adalah Transformasi Maju Nusantara Baru. Tema ini dimaksudkan adalah dengan semangat kolaborasi dan sinergi bersama seluruh stakeholder atas capaian kinerja 10 tahun terakhir yang dapat terwujud karena kerjasama seluruh pihak. Saya berharap kepada seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Blitar selaku regulator sektor transportasi agar dapat bekerja sama, berkolaborasi dan bersinergi secara optimal dengan para operator, stakeholder, dan mitra kerja pemerintah daerah, tentu dengan peran dan fungsinya masing-masing. Semuanya demi menopang berbagai sektor kehidupan masyarakat yang akan berdampak pada terwujudnya Kota Blitar yang keren, unggul, makmur, dan bermartabat sesuai cita-cita kita bersama. Pada peringatan Hari Perhubungan Nasional kali ini, alhamdulillah, Kota Blitar mendapatkan penghargaan Wahana Tata Nugraha untuk tahun 2024 yang diserahkan secara langsung oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada tanggal 7 September tahun 2024 yang lalu. Penghargaan Wahana Tata Nugraha ini merupakan apresiasi terhadap penilaian kinerja penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di Kota Blitar yang meliputi bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, sarana dan prasarana transportasi darat yang beberapa tahun terakhir ini menunjukkan kinerja yang positif dan terus meningkat dalam kurun beberapa tahun terakhir. Pada momentum peringatan Perhubungan Nasional ini, pemerintah Kota Blitar juga meluncurkan rekayasa lalu lintas di seputar alun-alun. Rekayasa lalu lintas ini diharapkan mampu mengurangi angka kecelakaan dan kemacetan yang sering kali terjadi. Maka dari itu, mulai hari ini Selasa tanggal 17 September tahun 2024 akan kita laksanakan uji coba dan sosialisasi perubahan dan pengaturan lalu lintas di seputar alun-alun Kota Blitar. Rencana perubahan beberapa arus lalu lintas tentu masih dalam taraf uji coba dan akan terus dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya. Dengan harapan semoga dapat memberikan dampak positif serta dapat mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas di seputar area tersebut. Dalam kesempatan ini pula telah diserahkan secara simbolis bibit tanaman yang akan ditanam secara bersama-sama oleh para pengurus dan relawan PMI Kota Blitar. Upaya ini merupakan wujud kepedulian PMI Kota Blitar untuk menjaga iklim dan kelestarian
lingkungan. Saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan pada relawan, karyawan, dan pengurus serta jajaran PMI Kota Blitar atas dedikasi dan pengabdiannya selama ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada segenap donatur, instansi, dan pihak-pihak yang terkait serta masyarakat yang sudah memberikan dukungan dan mempercayakan bantuannya, baik material maupun non-material kepada PMI selama ini. Sementara itu, Juari Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar mengatakan bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional, Dinas Perhubungan Kota Blitar mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Dinas Perhubungan Kota Blitar mendapatkan Piala Wahana Tata Nugraha yang merupakan penghargaan atas kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan. Juari menambahkan dalam momen Harhubnas ini juga dilaunching untuk pemberlakuan uji coba perubahan jalur di sekitar alun-alun Kota Blitar. Kesempatan ini alhamdulillah Dinas Perhubungan Kota Blitar dalam hal ini pemerintah Kota Blitar dalam rangka Hari Perhubungan Nasional juga ini telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan, yaitu Piala Wahana Tata Nugraha, jadi mendapatkan Piala Wahana Tata Nugraha. Ini merupakan satu penilaian kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan. Jadi sesuai dengan tema Hari Perhubungan Nasional tahun ini, yaitu transportasi maju Nusantara baru. Ini tema daripada Hari Perhubungan Nasional tahun ini. Oleh karena itu, untuk di Kota Blitar kita ada beberapa atau banyak hal inovasi-inovasi yang telah kami lakukan terkait dengan penataan atau sistem transportasi perkotaan yang ada di Kota Blitar. Dan insya Allah bertepatan hari ini juga upacara ini nanti akan juga ditandai langsung untuk pemberlakuan atau uji coba perubahan jalur di sekitar alun-alun. Ini dikandung maksud untuk mengurangi angka kecelakaan. Jadi karena di bandar rawan kecelakaan, maka ada beberapa ruas jalur yang harus dirubah. Ini demi keselamatan daripada pengguna jalan, yaitu utamanya yang ada di jalan Masjid, kemudian di Jalan Semeru, dan juga Jalan Merapi. Ini akan dirubah penataannya, yang tadinya yang Merapi itu dari arah utara, sekarang kita masukkan dari arah selatan, dari arah utara kita tutup. Kemudian di Jalan Masjid dibuat demikian, jadi yang tadinya dari arah selatan diperbolehkan, sekarang yang dari arah tidak diperbolehkan. Jadi khusus dari